فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك جابر قم هات نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, barakallahu fikum. Itu nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi ijma' bahwasanya sampai Adnan itu sabit secara mutawatir. Adapun setelah Adnan ke atas ikhwan itu terjadi khilaf. Dan sekarang kita masuk pada rangkaian berikutnya atau beberapa hal berikutnya yang hendaknya kita ketahui terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita mengambil tentang nasabnya. Baik. Yang dikatakan secara ringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik, Abdul Muttalib nama aslinya siapa? Fatih. Nama asli Abdul Muttalib siapa? Nama aslinya Syaibah. Terus kenapa kok dia lebih dikenal dengan Abdul Muttalib? Fatur. Baik, karena dia ikut safar bersama dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Muttalib, ya, dengan Muttalib pamannya. Ya, Muttalib ini paman dari Syaibah. Dia ikut safar, diboncengkan oleh pamannya, tapi karena jauhnya perjalanan, ketika sampai di Makkah sudah berubah kulitnya lusuh, hitam. Akhirnya dikiranya budak, sehingga dipanggil dialah dengan Abdul Muttalib, ya, budaknya si Muttalib, padahal keponakannya. Dan terlanjur sudah melekat nama itu, akhirnya menjadi masyhur dengan nama tersebut, Abdul Muttalib. Kemudian ayah dari Abdul Muttalib namanya Hashim. Ini juga gelar atau laqab. Nama asli Hashim itu siapa, Akmal? Namanya Amr. Kenapa dinamakan Hashim? Hanif. Dia membuat adonan campuran dari sarit dan daging. Kemudian dibagi-bagi kepada kaumnya ketika terjadi kelaparan. Baik. Wa Hashimun min Quraisy, dan Hashim itu dari kabilah Quraisy. Nah, Quraisy ini
Siapa? Anak keturunan siapa yang dikenal dengan kabilah Quraisy? Indah Masrul. Kepada siapa dinisbahkan Quraisy? Nadir Ibnu Kinanah. Menurut pendapat yang rajih, na'am, dinisbahkan Quraisy kepada Nadir Ibnu Kinanah. Baik. Wa Quraisyun minal Arab, dan Quraisy dari kalangan Arab. Arab jenis yang mana? Indak Hamzah. Taib. Arab jenis apa? Jenis musta'rabah. Karena Arab secara umum terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu Arabun Aribah dan Arabun Musta'rabah. Jadi ada dua jenis ini. Yang asli memang dari jenis Arab semenjak dulu ya kawan. Ya, Arab asli itu Arabun Aribah. Dialah anak keturunan siapa? Nisbah kepada Qahtan. Ya, Qahtaniyun. Ini Arabun Aribah. Yang asalnya di Yaman, Bilah Sabah dan seterusnya. Adapun Arabun Musta'rabah, karena Nabi Ibrahim dulunya beliau Ajam. Taib. Kemudian Musta'rabah menjadi Arab. Ya, Arab yang apa? Awalnya sebelum itu bukan Arab, kemudian apa? Musta'rabah, dijadikan Arab. Nah, itu adalah anak keturunan Nabi Ismail. Nah, anak keturunan Nabi Ismail. Kenapa? Karena Nabi Ismail kemudian apa? Beristri ketika di Batni Mekah, kemudian mengambil istri dari apa? Dari salah seorang tokoh dari Arabun Aribah. Taib. Hanya kemudian mereka menjadi kaum Arab. Akhirnya Arab terbagi jadi dua seperti ini. Ada Arabun Aribah dan Musta'rabah. Kemudian Arabun Musta'rabah inilah yang dinisbahkan kepada Adnaniyun. Secara mudahnya Aribah itu Qahtaniyun dan Musta'rabah itu Adnaniyun. Kita lanjutkan dulu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wat taslim. Dan kaum Arab itu adalah anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wat taslim. Perhatikan dalam syarah. Al-Arabu min dzurriyyati ay min sulalati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil. Ya, Arab ini yaitu Arabun Musta'rabah secara detailnya adalah anak keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Abul Anbiya alaihi wa ala nabiyyina Muhammadun wa ala nabiyyina Muhammadin afdhalus salati wat taslim. Yang Ibrahim ini ya beliau memiliki gelar yang banyak, akhwan. Nabi Ibrahim memiliki gelar yang banyak. Beliau adalah Al-Khalil. Naam, Al-Khalil yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat Allah cintai. Dan ini tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Beliau adalah Khalilullah atau Khalilur Rahman. Dalilnya apa, Badri? Bahwasanya Ibrahim adalah Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah. Jadi dalil telah menegaskan dua nabi yang mulia ini, Ibrahim
dan Nabi kita Muhammad, kedua-duanya diangkat sebagai Khalil. Adapun tentang Nabi kita Muhammad, dalilnya Pak Ismail. Hadis, Inna Allah qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Naam. Sungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Berarti kalau kita mendengar ucapan orang-orang Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, itu betul atau salah? Ikhlas. Kalau antum pernah dengar itu yang dinyanyikan oleh orang-orang di masjid atau di tempat yang lain, mengatakan Muhammad Habibullah, Ibrahim Khalilullah, betul atau salah? Hah? Keleng itu tanda tidak tahu atau salah? Hah? Salah sisi yang mana? Berarti yang salah, nah, penerapan bahwasanya Muhammad Habibullah, karena ini berarti perendahan, merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedudukannya, kawan. Karena apa? Kedudukan Khalil dan Habib lebih tinggi Khalil. Harusnya Muhammad Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, sama-sama Khalil. Karena Habib tingkatannya lebih rendah dari Khalil. Paham? Paham, Sakif? Apa? Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sama-sama Khalilullah. Baik. Beliau juga digelari dengan Abul Anbiya. Nama Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Kenapa? Karena semua nabi-nabi dan rasul yang diutus setelah Nabi Ibrahim adalah anak keturunan beliau. Jadi inilah potret ayah yang paling berhasil. Nah, kenapa? Karena setelah beliau semua nabi-nabi dan rasul berasal dari keturunan beliau. Dan ini juga diantara buah dari doa beliau yang banyak termaktub di dalam Al-Quran. Nah, beliau senantiasa berdoa untuk anak keturunannya agar menjadi ahli tauhid, agar dijaga. Nah, makanya doa penting bagi setiap orang tua. Beliau juga dikenal dengan Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Semoga atas beliau dan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seutama-utama salawat dan salam. Qala fa Ibrahim alaihi salam ba'da kibari sinnihi wahabahu Allahu biwaladin sammahu Ismail. Ibrahim setelah umur beliau tua, ini berarti ujian juga. Nah, sebelum mendapatkan keturunan beliau diuji, kawan, panjang. Nah, umur sudah tua belum juga ada penerus. Nah, setelah tua tidak ada penerus dakwah. Bagaimana ini? Tentunya sedih. Hanya beliau banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah anugerahkan kepada beliau dengan seorang anak yang dinamakan Ismail. Baik. Wa Ismail huwal mulaqabu bidzabih. Dan Ismail inilah yang dilakabi dengan zabih, yaitu yang disembelih. Karena terjadi khilaf, akhwan, siapa anak Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih. Adapun kaum muslimin, mereka mengatakan bahwasanya beliaulah Ismail.
Tapi dari kalangan ahli kitab mereka tidak mau menetapkan itu. Mereka menetapkan Ishaq sebagai az-zabih. Tapi yang rajih bahwasanya az-zabih sesuai dengan konteks dari ayat, beliau adalah Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, setelah mencapai usia as-sa'i, yaitu dia sudah bisa membantu orang tuanya, membantu Nabi Ibrahim. Qala ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni adbahuk. Ya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Baik. Sungguhnya aku melihat di manam, di mimpi bahwasanya aku ini akan menyembelihmu. Baik. Dan mimpi para nabi adalah, dan Nabi Ismail dengan penuh kesabaran menerima dan siap untuk disembelih. Ini juga ujian, akhwan. Padahal anak satu-satunya saat itu sudah diharapkan sebagai penerus. Ketika sudah bisa membantu orang tuanya, ternyata diperintahkan untuk disembelih. Tapi kisahnya masyhur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui kedua hambanya ini adalah hamba-hamba yang taat, tunduk kepada perintah, rela berkorban apapun demi menunaikan perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala pun berikan jalan keluar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian digantilah Nabi Ismail dengan apa? Dengan sembelihan yang besar, yaitu diganti dengan kambing, yang kemudian menjadi syariat bagi kita semua untuk apa? Menyembelih hewan korban, yang waktunya akan sebentar lagi kita temui di 10 Zulhijjah insyaallah ta'ala. Qala wa 'asha ma'al Arab, dan beliau pun hidup bersama dengan kaum Arab, Nabi Ismail ini. Makanya apa? Kearaban Nabi Ismail itu Arab yang apa? Musta'rabah. Thumma min ba'dihi wuhiba Ishaq. Kemudian setelah Nabi Ismail, beliau pun apa? Diberi hibah, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ishaq. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala juga telah sebutkan, akhwan, dalam rangkaian doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pada surat Ibrahim, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku 'alal kibar, tatkala aku sudah tua, sudah renta. Ini tentunya anugerah yang sangat besar. Diberi anugerah Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha mendengar doa-doa hambanya. Maka perkuat sisi doa ketika kita menghadapi sesuatu ujian atau mengharapkan suatu perkara yang mungkin secara akal di luar nalar. Sudah tua bagaimanapun anak. Makanya kisahnya kan, sampai-sampai istrinya hampir-hampir tidak percaya ketika datang berita dari malaikat. A'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Bagaimana aku bisa melahirkan padahal aku sudah nenek-nenek, sudah tua. Dan ba'li, yaitu suamiku ini, Nabi Ibrahim juga seorang syekh, sudah tua. Tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terhalangi dengan kondisi apapun. Juga dalil akhwan yang menunjukkan bahwasanya setelah itu semua keturunan atau
dari keturunan ini, dari Ishak dan Ismail, kemudian apa? Para nabi dan rasul terlahir. Yaitu ayat di surat Al-Ankabut yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Ini konteksnya terkait Nabi Ibrahim. Kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Ya, Ishak adalah putra dari Ibrahim, sedangkan Yakub cucunya. Nah, sebagaimana dalam ayat wa mi wara'i Ishaqa Yakub. Ini juga berita yang luar biasa, kawan. Dapat berita lahirnya anak yaitu Ishak, kemudian juga akan nanti terlahirkan cucunya yang dinamakan Yakub. Kemudian lebih dari itu semua, Allah katakan wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada anak keturunannya kenabian dan diturunkan kepadanya Alkitab. Subhanallah, anugerah yang sangat agung, kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Ini dalil yang menunjukkan keseluruhan para nabi dan rasul ikhwan setelah Ibrahim adalah anak keturunan beliau. Kalau pada syahidnya berarti apa? Wa atainahu wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Baik. Qala wa Ismail alaihi salam kharaja min naslihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa Ishaq kharaja baqiyatul anbiya'i min naslihi. Dan Ismail alaihi salam keluar dari keturunan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ishaq keluar dari keturunan beliau yaitu keseluruhan para nabi yang lain. Nah, nabi-nabi Bani Israel. Makanya Israel kemudian nisbah kepada siapa? Nisbah kepada siapa, Hudzaifah? Yakub. Yang Yakub adalah putra Ishak. Nah, falam ya'ti nabiyyun ba'da Ibrahim illa min dzurriyyatihi faqat. Tidak datang seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim kecuali dari keturunan beliau saja. Nah, lidza summiya Ibrahimu abul anbiya. Baik. Oleh karena itulah dinamakan Ibrahim sebagai abul anbiya. Ini alal hikayah kawan antum dikasih petik, tanda petik pada abul anbiya, diberi tanda petik. Oleh karena itulah Ibrahim dinamakan dengan abul anbiya. Kalau mau disesuaikan i'rabnya harusnya bagaimana, Kaswi? Abul anbiya. Makanya untuk biar tidak bingung dikasih tanda petik pada abul anbiya karena diinginkan hikayah. Beliau adalah abul anbiya. Li'anna al-anbiya min ba'dihi min naslihi. Karena keseluruhan para nabi setelah beliau adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Imma min tariqi Ismail wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau min tariqi Ishaq. Yang kemungkinannya itu dari jalan Ismail yaitu Nabi kita Muhammad yang paling utama dari keseluruhan para nabi dan rasul, atau dari jalur Ishaq. Dan dari jalur Ishaq ini wahum jami'ul anbiya ada nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu ya yang dari jalur Nabi Ishaq adalah keseluruhan para nabi.
setelah Nabi Ibrahim, ya. Keseluruhan para nabi itu dari jalur Ishak kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti akhwan, dari Nabi Ismail itu lama, jalurnya panjang, tidak ada apa? Tidak ada nabi dari jalur tersebut sampai kemudian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada jalur Nabi Ishak banyak Nabi Ibrahim, anak keturunan yang menjadi nabi. Tayyib, mulai dari apa? Dari Yakub sudah menjadi nabi. Ishak diteruskan Yakub, Yakub diteruskan siapa? Yusuf. Rangkaian, subhanallah, para anbiya wa rasul. Dan nabi-nabi Bani Israel yang lain. Karena nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi anak keturunan Yakub. Israel itu nama lain dari siapa tadi? Israel nama lain dari siapa, Muhammad? Bani Israel, anak keturunan Israel. Israel itu nama lain dari siapa? Nabi? Catat biar tahu penamaan Israel sebenarnya. Ini nama nabi. Kemudian jadi dinamakan bangsa itu ya, bangsa Yahudi sih yang jahat. Israel itu sebenarnya nama siapa? Cahaya. Bukan Ishak. Nabi siapa? Umar. Tak kira senyum-senyum, betul, ternyata salah juga. Siapa? Jahid. Yakub. Israel itu nama lain dari Yakub. Jadi Bani Israel anak keturunan Yakub. Yang Yakub putra dari Ishak. Ishak putra dari siapa, Abdullah? Ibrahim. Tayyib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail. Tayyib. Dalam rangkaian nasab kan apa? Nadhr ibnu Kinanah. Tayyib. Allah pilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dipilihkan yang terbagus. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Kinanah, dari anak keturunan Kinanah. Kenapa? Karena Quraisy itu nisbah kepada siapa? Muhammad Nadhr, ya kan? Nadhr itu putra Kinanah. Ini maksudnya. Allah memilih Quraisy dari Kinanah, yaitu Quraisy ini kan nisbah kepada Nadhr, anak keturunan Nadhr. Nadhr ibnu Kinanah. Ya, Nadhr inilah di situ berporos Quraisy. Jadi Allah memilih Quraisy dari Kinanah, keturunan Kinanah yang paling utama ya Quraisy ini. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Berarti dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini kita ketahui ya kawan, Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasab yang paling utamanya.
Qala fa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam asyrafun nasi nasaban. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dari sisi nasabnya. Naam, yaitu nasab orang-orang pilihan, ikhwan. Dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib dalam Musnad Ahmad, sanadnya sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladatni ummi wa lam yusibni min sifahil jahiliyati syai'. Ini bentuk kemuliaan. Bukan maksudnya bahwasanya semua jalur nasab Nabi itu adalah muslim semua, tidak melazimkan demikian, teman. Sebagaimana diklaim oleh sebagian kaum yang mereka mengedepankan perasaan daripada dalil. Sehingga ketika datang dalil tentang berita bahwasanya ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar, di neraka, mereka tidak menerima. Dianggap ini sebagai hinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menegaskan bahwasanya nasab Nabi adalah nasab yang paling utamanya. Menurut mereka itu berarti mereka semuanya adalah masuk surga. Tidak demikian. Keutamaan nasab maksudnya mereka akhwan dari orang terbaik kaumnya itu. Kemudian terlahirkan dari jalur pernikahan yang sah saat itu, bukan dari jalur jalur perzinaan. Padahal keadaan umat jahiliyah dulu kan namanya perzinaan merajalela, tapi jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari jalur nikah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib ini diterangkan, kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifah. Aku itu keluar terlahirkan dari nikah, dari pernikahan. Dan tidak keluar dari jalur perzinaan. Milladun Adam illa an waladatni ummi, dari semenjak Nabi Adam sampai ibuku melahirkanku. Walam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un, tidak menimpaku dari perzinaan jahiliyah sedikit pun. Jadi tidak ada dari jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam benih-benih dari perzinaan. Semuanya dari jalur nikah. Sehingga dari sisi ini terjaga nasab beliau sallallahu alaihi wasallam dari buruknya zina jahiliyah. Dan siapa ibu beliau sallallahu alaihi wasallam? Nama ibu beliau adalah Aminah bintu Wahab ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab bin Murrah. Sampai di sini menghafalnya agar tahu bertemunya nasab ayah beliau Abdullah dengan ibu beliau siapa? Aminah bertemu pada Kilab bin Murrah. Siapa tadi nama ibu beliau? Aminah bintu Wahbin. Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah. Berarti Kilab punya anak yang lain selain siapa? Selain Qusay. Kalau Qusay itu adalah jalur ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Zuhrah yang anak Kilab adalah jalur ibunya. Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Taib, ini terkait nasab dan silsilah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah kita ketahui tanggal lahirnya yang rajih berapa? Menurut pendapat yang paling kuat
Tanggal berapa? Indak Abdul Hamid? 8. 8 apa? Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal. Tahun apa? Amul Fil, tahun gajah. Baik, dalam keadaan ayah beliau telah wafat. Jadi beliau terlahirkan sudah dalam keadaan yatim. Nah, itu dulu terkait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tersisa dari pembahasan yang dipaparkan di awal ikhwan untuk kita ketahui yaitu ma'rifatu umrihi wa baqaihi fid dunya wa wafatihi wa ma'rifatu ma nubbi'a bihi wa ma ursila bihi. Ini semuanya jelas insyaallah, yaitu umurnya berapa? Wallahu minal umri salatun wa sittuna sanah. Umur beliau 63. Baik. Dan di dunia berarti ya 63 tahun. Dan wafat beliau juga wafat pada hari Senin. Yang kisah menjelang wafatnya ikhwan disebutkan dalam sirah beliau, di mana setelah haji wada' beliau pulang dan tinggal di Madinah, berarti apa? Sisa dari bulan Dzulhijjah. Kemudian masuk bulan Muharram dan bulan Safar. Berarti apa? Dzulhijjah, Muharram, Safar. Kemudian di situ mulai beliau mengalami sakit. Nah, dan awal mulai betul-betul sakit ikhwan yaitu pada hari Kamis ketika berada di rumah Maimunah. Diawali dengan waja'an fi ra'sihil karim. Nah, rasa sakit di kepala beliau. Dan disebutkan oleh Syekh Salim dalam Al-Musaffa, wa katsiran ma kana ya'tarihi suda' alaihi salatu wassalam. Dan memang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit pusing alaihi salatu wassalam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Dan Nabi ujian paling besar, bahkan untuk demamnya saja 2 kali lipat demam orang biasa. Dan beliau banyak mengalami apa? Pusing kepala. Tayyib. Dan dalam kondisi ini beliau tetap menggilir jatah istri-istri beliau. Kemudian ketika sudah terasa berat, minta izin untuk ketika sakit tetap berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan semua istri-istri beliau mengizinkannya. Famakatha waji'an 12 yauman. Beliau sakit selama 12 hari. Dan Abu Bakar yang menggantikan beliau mengimami manusia. Nah, dan terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk berangkat, beliau pun berangkat ke masjid. Dan dengan kisah yang masyhur pada salat Isya ketika beliau dipapah oleh Abdullah bin Abbas dan Ali sehingga didudukkan di samping kiri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau. Wa qubida sallallahu alaihi wasallam duha
yaumil itsnaini tsani asyar min Rabiul Awal. Wafat ini diingat, ini yang diingat yaitu pada duha hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti dari hajinya akhwan itu jaraknya cuma 3 bulan saja. Haji di Dzulhijjah, kemudian pulang Muharram, Safar, setelah itu mengalami sakit sampai tanggal 12 Rabiul Awal beliau wafat. Yang ini merupakan musibah terbesar bagi setiap muslim. Makanya siapapun yang mengalami musibah, maka untuk mengingat musibah tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa umat ini dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.